Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada video yang lalu kita bersama-sama telah membahas atau bersama-sama belajar eh, menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut sama antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengoperasikan penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut beda atau berbeda penyebut, serta kita akan mencoba menyederhanakan pecahan. Dan juga nanti video berikutnya kita akan bersama-sama belajar juga mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, kita mulai saja. Yang pertama adalah mengubah atau mengoperasikan penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut beda atau berbeda penyebut. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk bisa menyelesaikan penjumlahan bilangan berpenyebut tidak sama, ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Di antaranya dengan mengubah pecahan senilai atau dengan KVK. Nah, contoh seperti ini berlaku pada pecahan senilai untuk diubah menjadi pecahan-pecahan yang senilai. Contohnya seperti ini, 1/3 ditambah 3/6. Nah, penyebutnya berbeda yaitu 3 dan 6. Yang punya gambaran, kita bisa mengubah 1/3 supaya sama penyebutnya, 3 dan 6. Kita bisa gunakan dengan contoh atau dengan cara perkalian, yaitu 1/3 dikali supaya menjadi 6. Dengan angka berapa? Ya, dengan angka 2, menjadikan 1/3 itu sama dikalikan dengan 2, yaitu 1 kali 2, 3 kali 6, menjadi 2/6. Maka hasilnya sudah sama penyebutnya. Kita tinggal menjumlahkan, yaitu 2/6 ditambah 3/6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian penyebutnya kita tulis 6 karena sudah sama. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 3/6 adalah 5/6. Nah, cara mencarinya supaya tahu penyebutnya sama atau kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara KVK, yaitu menggunakan tabel dan pohon faktor. Yang lebih suka yang di antara keduanya, kalian bisa gunakan salah satunya. Contohnya seperti ini, atau kita bisa cari seperti ini. Kita buat tabel dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita taruh angkanya, yaitu 3 dan 6 di atas. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Sudah tahu atau ingat bilangan prima ya? Hanya yang mempunyai satu faktor dan faktor itu sendiri. Ya, atau yang mempunyai faktornya hanya bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita bagi, yaitu 3 bagi 2 hasilnya tidak bisa, kita tulis 3 masih. Kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3, kita tulis 3 di bawah angka 6. Kemudian 3 bagi 3 untuk bilangan prima hasilnya 1. Kemudian angka 6 yang hasilnya tadi 3 kita bagi juga menjadi 3, dengan 3, yaitu hasilnya 1. Maka didapatkan angka bilangan prima, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, dengan pohon faktor kita bisa gunakan seperti ini. Kita tulis 5, 3, 6. Nah, 3 kita bisa bagi dengan bilangan prima. 2, oh tidak bisa. Kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Kemudian 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 3. 3 kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 3, hasilnya 1. Kita dapatkan 2 kali 3 hasilnya 6 untuk penyebut yang tadi. Maka hasil dari 1/3 tambah 3/6 hasilnya adalah 5/6. Nah, ada contoh lain. Contoh lain seperti ini ya. 3/5 tambah 4/6. Nah, 5 dan 6 penyebutnya berbeda. Kita bisa mengubahnya menjadi penyebut yang sama dengan tabel atau mencari KPK dengan tabel. Kita tulis seperti ini. Ya, tabelnya kita tulis 5 dan 6. Caranya sama seperti tadi ya. Kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 5 bagi 2 hasilnya tidak bisa, kita tulis masih 5. Kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita tulis di samping atau di bawah 3, angka 6. Nah, kemudian 5 dibagi 3 kita ganti menjadi bilangan prima 3. 5 kali bagi 3 hasilnya tidak bisa lagi. Tidak dapat, kita tulis 5 lagi di bawahnya. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya ternyata bisa, yaitu 1 untuk penyebut 6. Kemudian 5 bagi 5 ya, karena 3 sudah kita gunakan, maka kita ganti menjadi bilangan prima, itu 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Kita dapatkan yaitu 5 dan 6.
Nah, kita kalikan nih 3 kali 3 per 5 tambah 4 per 6. Jadi untuk menyamakan kita kali ya, 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian 3 juga dikali 6 hasilnya 18. Jadi 3 per 6, 3 per 5 hasilnya 18 per 30. Ditambah 4 per 6. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian penyebutnya 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi hasil dari 3 per 5 tambah 4 per 6 adalah 38 per 30. Nah, karena terlalu besar, kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, atau kita bisa gunakan yaitu dengan cara membaginya 38 per 30, yaitu 38 dibagi 30 kita dapatkan 1 ya. Kita tulis menjadi 1 untuk bilangan bulat hasilnya, menjadi pecahan campuran ternyata. Kemudian sisa 8, jadi hasilnya adalah 8 per 30. 1 untuk bilangan bulat, 8 untuk hasil sisa, dan 30 adalah penyebutnya. Bagaimana? Sudah ada yang berhasil mencoba? Berikut tadi adalah penjumlahan bilangan berpenyebut beda. Mudah kan? Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya melakukan atau menyederhanakan pecahan seperti yang tadi Bapak utarakan di awal. Nah, ada yang sudah paham waktu di kelas sebelumnya? Kalau sudah paham, very good. Jadi di kelas ini kalian tinggal melanjutkan atau mengingat kembali. Nah, langsung saja mari kita belajar menyederhanakan pecahan. Nah, mari kita bahas selanjutnya yaitu cara menyederhanakan pecahan. Nah, Bapak akan singgung sedikit tentang menyederhanakan pecahan. Di sini ada contoh seperti ini. Pecahan 20 per 28 atau per 28. 20 per 28, bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, kita bisa gunakan dengan pohon faktor juga. Untuk menyederhanakan pecahan artinya pecahannya kita buat angkanya lebih kecil. Nah, kita bisa gunakan pohon faktor seperti ini. Kita tulis 20 kemudian 28. Nah, 20 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian dibagi 2 kembali dengan bilangan prima. Jadi maksudnya adalah bilangan primanya kita mulai dengan bilangan yang bisa kita bagi terkecil dahulu, yaitu kita mulai ulangi lagi ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, masih hasilnya 5. 5 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3 juga. Maka kita bisa gunakan langsung bilangan prima 5. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, untuk 28 kita bisa bagi bilangan prima juga, yaitu mulai dengan angka 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 masih kita bagi, yaitu dengan dibagi bilangan prima 2. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, maka hanya bisa dibagi dengan bilangan prima itu 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Maka kita dapatkan yaitu untuk pecahan atau untuk bilangan prima atau hasil dari faktorisasi yang terkecil pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 ya. 2 kali 2 dikali 5 hasilnya 20. Jadi kemudian yang 28 itu kita dapatkan juga, yaitu 2 pangkat 2, karena yang kita dapatkan 2-nya itu berjumlah 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 7. 2 kali 2 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, FWB-nya sendiri kita dapatkan adalah angka 2 dengan pangkat ya 2. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 hasilnya 4. FWB-nya adalah 4 hasil dari 2 pangkat 2. Nah,
Hasil dari EPB 4 dari pangkat 2 kita dapatkan 20 per 28. 20 hasil EPB-nya adalah yang tadi 4. Kita gunakan sebagai pembagi. Jadi 20 per 28 kita bagi dengan EPB hasilnya dari 2 pangkat 2 tadi, yaitu 4. Ya, 2 kali 2 4. Jadi kita gunakan sebagai pembagi. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Maka bentuk sederhana dari 20 per 28 adalah 5 per 7. Oke, bagaimana tadi? Mudah saja kan? Menyederhanakan pecahan pada intinya adalah membuat pecahan yang tadinya bentuknya mungkin mempunyai bilangan yang besar. Nah, ketika kita sederhanakan menjadi angkanya menjadi lebih kecil, namun sama-sama bernilai sama bila kita hitung atau memang nilainya sama walaupun diperkecil atau disederhanakan. Nah, sehabis ini nanti akan ada sebuah atau beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jika kalian kerjakan di rumah membutuhkan bantuan, kalian bisa membantu atau orang tua kalian di rumah bisa ikut membantu, tapi tidak dikerjakan oleh orang tua ya, tentu saja. Tapi kerjakan sendiri dengan bantuan orang tua atau yang ada di rumah. Cukup sekian video kali ini, kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sehat selalu, semangat.